Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga Jabar, selamat datang kembali di podcast Sehati spesial edisi Ramadan 1445 Hijriah. Podcast Sehati, kami ada untuk Indonesia hebat. Suasana syuting hari ini warga Jabar masih sama seperti minggu lalu karena masih dilaksanakan di kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang ada di Jalan Muhammad Ramdan nomor 117 Kota Bandung. Untuk diketahui ya, gedung dengan 2 lantai ini digunakan untuk pelayanan bidang urusan agama Islam atau URAIS dan bidang penerangan agama Islam dan pemberdayaan zakat dan wakaf atau PNS Jawa, warga Jabar. Bersama saya, Sinta Wulan Anggraini. Mungkin warga Jabar masih ingat ya, minggu lalu kita sudah banyak bicara mengenai kisah awal Ramadan, mengenai amalan Ramadan, bahkan sampai zakat fitrah. Minggu ini kita juga masih berbicara mengenai Ramadan, spesial untuk program Kemenag. Ada apa saja sih di Ramadan tahun ini? Apakah ada yang istimewa? Bersama saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Jajang Apipudin MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak masih wabarakatuh. semangat puasanya? Insya Allah. Hampir masih setengahnya ya semangat. Pak. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan tanya-tanya bersama warga Jabar Siap. mengenai ada apa sih yang spesial terkait program Kemenag di tahun ini. Ada nggak sih yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya Bapak? Oke. Alhamdulillah pada tahun ini kita melaksanakan Ramadan dengan bebas COVID karena kita tahu pada tahun yang lalu itu COVID masih ada tapi tidak signifikan, tapi alhamdulillah pada tahun ini sangat luar biasa. Kita melakukan aktivitas yang sangat bebas karena tidak terkendala dengan pandemi COVID. Dan untuk Ramadan tahun ini tentu kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat mempunyai program-program yang sangat luar biasa. Yang salah satu program yang kita gulirkan yaitu terkait festival Ramadan. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah memobilisasi dengan Kemenag atau dengan Kemenagkab Kota. Tentu kita sudah mengumpulkan paket sembako sebanyak 86.000 yang akan dibagikan kepada masyarakat Jawa Barat khususnya. Dan ini telah berlangsung diawali di Kemenag Majalengka, Kuningan dan juga Subang, dan insya Allah pada hari ini nanti sore kita pun akan bergerak ke Depok, Bogor dan juga Kota Bogor, Kabupaten Bogor yang tempatnya akan dilaksanakan di Depok. Ini sangat luar biasa. Tentu Kementerian Agama ingin berbagi dengan sesama dan tentunya ini adalah program yang baru pertama di bulan Ramadan selama ini. Selain itu tentunya kami punya program juga, Pak Kanwil punya program juga terkait tajil, pembagian tajil bagi pengguna jalan di sekitar Sudirman. Kemudian juga yang ketiga kita melakukan tadarus dan taklim setiap ba'da duhur, dan juga kita melakukan buka bersama, dan itu merupakan program-program yang telah kami lakukan atau yang akan kami lakukan dan insya Allah bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Berarti yang paling istimewa itu mungkin di Festival Ramadan ya Pak? Betul. Itu pertama kali ini di Kemenag. Dan lumayan banyak, bukan lumayan lagi, banyak sekali. Banyak sekali insya Allah. Jadi ya Kanwil pun memberikan paket sembako ke daerah itu di lingkup Kanwil yang dikumpulkan oleh Kanwil. Belum lagi daerah-daerah juga mengumpulkan dan tadi dibagikan di masyarakat sekitar di kabupaten kota setempat. Apa Pak tujuannya?
sampai ada festival Ramadan itu? Oke, jadi tentu tujuan dari Festival Ramadan ini adalah sebagai bentuk kolaborasi antara Kementerian Agama, kemudian juga Bajnas ya, yang ada di Jawa Barat, LAJ juga yang jumlahnya 43, dan juga ada BSI juga yang memberikan support kepada kita terkait paket itu dan stakeholder lainnya. Seperti itu. Berarti warga Jabar juga harus tahu ya Bapak, kalau misalnya Kemenak itu sangat open collaboration gitu. Betul, Makanya betul, sinerginya betul. sama 43 LAS Laj, tadi ya. ya. Kemudian juga dengan instansi lain, bahkan Betul. sampai bank juga ikutan Pak. Betul, ikut berpartisipasi dalam berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung dalam segi materi. Sasarannya Bapak untuk siapa? Oke, jadi sasarannya tentu untuk masyarakat yang kurang mampu, yang khususnya yang ada di Jawa Barat, dan ini pun kami lakukan berkolaborasi juga gitu kan, ketika paket yang disiapkan oleh Kanwil, oleh provinsi itu jangan double gitu kan, masyarakat itu jangan double menerima gitu kan, artinya porsi yang dari provinsi itu di daerah mana dan porsi yang kabupaten itu di daerah mana pembagiannya gitu. Kalau anggaran ini kan besar ya Pak ya, sangat Betul, besar. betul. Anggarannya dari mana Pak? Ya itu, anggarannya itu tentu karena yang partisipasi dari kegiatan ini adalah BAD dan LAJ. Kita tahu BAD dan LAJ itu adalah sebuah organisasi yang berhak untuk menerima terkait infak, zakat, dan sodako. Nah itu tentu anggaran itu dari para mujaki yang dititipkan kepada Baj dan Lajnya untuk disalurkan gitu kan kepada masyarakat yang kurang mampu. Kalau deadline-nya sendiri Pak, untuk sampai kapan gitu untuk pengumpulan ini? Pengumpulan udah siap, kita udah udah siap. selesai semua? Kita Kanwil saja 3.000 sekian itu udah ready, tinggal ya eksekusi pembagian, dan pembagiannya tentu bertahap gitu kan, bertahap sesuai dengan program Pak Kanwil terkait Safari Ramadan gitu. Jadi ketika kita mengunjungi suatu daerah ya saat itu juga Sambil kita apa? berikan kepada masyarakat di sekitar. Untuk harapannya Pak, dengan ada festival Ramadan, kemudian program-program lain Kemenak, itu harapannya apa untuk Ramadan tahun ini? Jelas kita mempunyai harapan bahwa dengan kita melakukan berbagi dengan masyarakat melalui zakat dari mujaki, tentu ini adalah bentuk suatu bentuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang Bajnas, Laj yang mereka lakukan itu menerima titipan dari mujaki, ya betul-betul itu disalurkan, dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Itu pertama. Yang kedua, sebagai bentuk pemahaman kepada masyarakat pentingnya berzakat, wajibnya berzakat untuk membagi kesenangan gitu kan, kebahagiaan dengan sesama, dan tentunya ini akan menimbulkan kesadaran literasi terkait pentingnya zakat itu sendiri. Memang sekarang tuh Kemenak sedang gencar-gencar ya Pak ya mengenai zakat, bahkan Betul. ada zakat produktif, Betul. zakat. Jadi sekarang tuh mungkin kalau orang beberapa masih mikir zakat tuh nanti aja, zakat mah fitrah aja fitrah gitu kan. ya, apalagi sekarang ternyata zakat tuh bisa dari mana aja, gampang ya Pak ya. Ya betul, kan kategori zakat itu kan ada zakat fitrah, itu sudah maklum ya. Sudah maklum, kesadarannya itu terbangun dengan begitu bagusnya. Malah ya persentasenya itu ya 98 atau 99% lah pada
bayar gitu kan bagi yang mampu tentu. Nah, ini yang perlu kita di literasi itu terkait zakat mal. Zakat profesi itu kan sangat penting karena kesadaran itu yang harus kita bangun karena orang banyak mengasumsikan bahwa justru kita itu mustahik gitu kan. Tapi sebetulnya kalau kita hitung menurut ketentuan syariat Islam, banyak teman-teman kita, masyarakat kita yang sudah nisab gitu kan, yang sudah wajib mengeluarkan zakat mal atau zakat profesi, ya masih banyak orang yang tidak melakukannya. Itu yang perlu kita bangkitkan, literasi kita tingkatkan gitu kan, sosialisasi kita gaungkan ya guna membangun kesadaran itu gitu. Ini warga Jabar kalau misalnya mau tahu tentang zakat nanti banyak ngobrolnya sama Bapak Jajang ya Pak ya? Siap. Nanti boleh datang ke kantor Kementerian Agama di Provinsi Jawa Barat di Jalan Ramdan nomor 117 Kota Bandung. Untuk harapan Festival Ramadan itu akan dilaksanakan lagi tahun depan apa bagaimana Pak? Ya. Cuma tahun ini? Ini kan sesuatu yang baik ya, yang bermanfaat. Kami berharap dan insya Allah kami juga berusaha akan melanjutkanlah program ini di tahun-tahun berikutnya. Karena kita tahu sebelum-sebelumnya ketika mau mengeluarkan sembako atau paket untuk masyarakat itu kan parsial ya. Iya, betul. Masing-masing. Baru sekarang ini ya saya yakin lah tahun-tahun sebelum juga daerah-daerah gitu kan agnia itu Bajnas Laj juga ngasih, tapi itu parsial masing-masing gitu kan, sehingga siarnya itu tidak kelihatan. Kalau sekarang ketika kita data kita sama-sama berkolaborasi sehingga terkumpul 68 kan itu sesuatu yang fantastis lah gitu kan. Banyak jadinya ya justru itu kelihatan siarnya gitu kan bahwa betul-betul titipan zakat ke Laj gitu atau UPZ itu ya betul-betul gitu kan disalurkan. Ya ini sangat luar biasa lah gitu kan, dan insya Allah ya ke depan ya kita laksanakan lagi, mudah-mudahan doa dari semua pihak, dari masyarakat dan juga dari ya Teh Sinta, ya mudah-mudahan ya tahun depan terrealisasi lagi. Kalau masyarakat umum Pak itu mau partisipasi walaupun mestinya bukan keluarga besar Kemenak gitu, langsung datang ke Kemenak kabupaten kotanya bisa berarti? Selama ini kami belum ke sana karena kan kalau bicara yang kita salurkan itu dari zakatnya para agnia, justru jalurnya itu kan harus dibayarkan ke Bajnas dan Laj, tidak sembarangan diterima. Itu nanti ya salah prosedur gitu kan, karena Baj dan Laj itulah yang berhak menerima harta zakat gitu kan, dan untuk menerima, memberdayakan, menyalurkan itu hak mereka gitu kan. Nah mungkin artinya dengan adanya ketentuan seperti itu bukan tidak boleh ya menurut agama. Dengan ketentuan regulasi seperti itu alangkah baik ya kan menyalurkan zakat atau apapun itu yang sifatnya untuk kemaslahatan umat, mau infak, sedekah itu ke lembaga resmi. Baik. Pokoknya mah insya Allah tahun depan masih ada festival Ramadan ya Pak ya. Insya Allah, pokoknya program-program yang baik akan terus dilanjutkan oleh Kemenak, itu komitmen kita untuk melayani umat ya Pak ya. Terakhir Bapak, pesan untuk warga Jabar di Ramadan tahun ini. Oke. Jadi kita harus bersyukur ya. Kita semua harus bersyukur, saya, Teh Sinta, masyarakat gitu harus bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan umur sampai ke Ramadan sekarang, dan belum tentu kita mungkin menemui Ramadan yang berikutnya. Makanya kami berharap momen ini, kesempatan ini kita gunakan sebaik mungkin terkait ibadah kauliyahnya, ibadah maliyahnya, kemudian ibadah fi'liyahnya gitu kan, kita terus tingkatkan
agar momen ini menjadi lebih bagus, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, ketika ibadah qauliyah, kemudian ibadah amaliyah, dan tentu kita sempurnakan dengan ibadah maliyah. Ketika kita nanti selesai melaksanakan puasa Ramadan, ya mari kita bersama-sama untuk berzakat fitrah, yaitu ibadah amaliyah dan sodakoh lainnya. Dan tentu kami harapkan kita harus care terhadap ketentuan syariat Islam, kita harus paham terkait ketentuan syariat Islam terkait zakat mal atau zakat profesi bagi seorang PNS atau pegawai lainnya. Itu yang mungkin harapan saya atau himbauan saya terkait Ramadan pada tahun ini. Terima kasih Bapak. Siap, sama-sama. Begitu wargi Jabar. Jadi kalau misalnya wargi Jabar mau ngobrol-ngobrol tentang zakat, terbuka sekali. Gak usah harus, misalnya wargi Jabar ada di daerah Kemenak Kabupaten Kota, bisa tanya langsung ke sana. Kita insya Allah Kemenak itu berkomitmen untuk terus melayani umat dengan ikhlas beramal dan pasti dengan maksimal kepada masyarakat. Sekian podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast minggu depan bersama narasumber yang sangat luar biasa. Bersama saya Sinta Anggraini dan Bapak Haji Jajang Apipudin. Kita pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Sehati kami ada untuk Indonesia hebat. Alhamdulillah.